rasanya enak nih, banyak ininya. Alhamdulillah guys, sudah nyampe Bandung ya, Universitas Pajajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik teman-teman, balik lagi dengan saya di channel Rido Negara. Oke, di video kali ini saya mau berangkat ke Kuningan ya teman-teman ya. Kuningan, daerah kelahiran orang tua. Orang tua saya aslinya di Kuningan, cuman saya lahir di Sukabumi. Jadi ceritanya ini mudik. Setelah beberapa tahun saya tidak ke Kuningan, kebetulan hari ini saya mau sekalian pemilu, sekalian nyoblos karena KTP saya di sana gitu ya. Karena waktu tahun 2021 saya pindah KTP, jadi KTP-nya itu dipindahkan, yang asalnya dari Sukabumi pindah ke Kuningan. Jadi mau nggak mau sekarang saya mau nyoblos, mau milih menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Jadi kita mudik ya teman-teman, sekalian ketemu sama keluarga yang di sana. Oke, sebelumnya gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman sehat, rezekinya dilancarkan, dijauhkan dari hal-hal yang negatif ya. Dan mudah-mudahan selama perjalanan kali ini tidak ada kendala apa-apa, lancar di jalan, selamat sampai tujuan, dan selamat sampai pulang ke rumah lagi ya. Oke teman-teman, alhamdulillah cuaca sore ini Sukabumi itu cukup cerah ya teman-teman ya. Yang biasanya hujan, tapi pas saya berangkat ini cuacanya enak teman-teman. Tidak begitu rawan hujan ya. Kalau untuk di daerah Sukabumi, mudah-mudahan nanti daerah Cianjur, Bandung, Sumedang, Majalengka tetap seperti ini ya. Karena kalau hujan, wah, cukup menguras konsentrasi juga ya. Apalagi kalau malam-malam, karena ini kita pasti bakalan jalan malam ya, karena ini berangkat sore. Otomatis pasti jalan malam teman-teman ya. Ngomong-ngomong teman-teman, kira-kira ada yang pernah nggak mudik ke daerah Kuningan yang dari daerah Cianjur atau dari daerah Bandung? Jalan malam itu gimana sih rasanya gitu? Apakah enak ataukah khawatir, rawan di jalannya, gelap, sepi, atau kayak gimana teman-teman? Kalau punya pengalaman boleh boleh diceritakan di kolom komentar ya. Siapa tahu nanti kedepannya kita bisa mudik bareng teman-teman. Oke, dan ini kita udah ada di daerah Ciaul teman-teman ya. Oke, saya lanjut jalan lagi, nanti kita shoot lagi ya. Oke, let's go. Nah, baik teman-teman, dan sekarang saya udah sampai di daerah turunan atau tanjakan Bang Bayang ya. Jadi
di daerah ini tuh kalian kalau melewati jalan ini, teman-teman semuanya itu harus hati-hati ya, karena di sini itu nggak sedikit kejadian remblong. Itu sempet ada beberapa kejadian yang sangat mengerikan ya teman-teman ya. Saya masih ingat waktu itu tahun 2012 kalau nggak salah ya, atau 2013 gitu. Pokoknya waktu itu saya masih kelas berapa ya, masih kelas 2 SMA kalau nggak salah. Jadi di turunan ini tuh ada mobil Pertamina remblong, dan itu yang ironisnya itu kejadiannya di jam-jam pas berangkat kerja. Jadi di jalanan ini tuh kalau pagi-pagi atau sore hari itu banyak karyawan yang kalau pagi itu yang berangkat atau yang pulang juga ada, karena kalau yang shift 3 itu pagi pulangnya. Dan bisa teman-teman bayangkan kalau pabrik itu, karyawan pabrik pulang itu segimana banyaknya ya. Itu ada mobil yang bawa minyak, kalau nggak salah tuh minyak atau gas atau bensin, pokoknya mobil Pertamina waktu itu remblong, itu menghantam angkot sama motor-motor karyawan yang mau berangkat kerja, dan itu korbannya lumayan banyak, meninggalnya juga ya, lebih dari 10 orang waktu itu. Jadi saya saranin buat teman-teman semua kalau untuk yang melewati daerah sini harus hati-hati ya teman-teman. Oke, kita lanjut jalan lagi. Oke, alhamdulillah teman-teman. Jadi sekarang saya udah sampai di Raja Mandala. Bentar lagi menuju ke Bandung. Cuman perut lapar. Jadi kita ini dulu makan. Kita mutusin untuk ngebaso dulu ya. Jadi buat pondasi perut. Tadi mohon maaf di jalan kagak di shoot karena hujan. Karena hujan tadi perbatasan Sukabumi Cianjur itu hujan. Pas begitu masuk kota Cianjur udah agak reda. Cuman tadi nggak sempet buka mantel, nggak sempet nge-shoot juga karena kamera biar lebih prepare, biar lebih aman. Saya taruh di tas gitu ya, karena tadi hujannya cukup lebat. Kebetulan saya nggak bawa waterproof takut kenapa-napa ya kameranya, jadi kita cari aman masukin ke tas. Oke. Nanti kita shoot lagi di perjalanannya ya teman-teman ya. Sekarang saya mau makan dulu. Oke. Baik teman-teman, ini baksonya enak banget teman-teman. Bakso urat, bumbunya mantep, pedasnya berasa. Nanti yang itu kalau yang lewat ke sini cobain ya teman-teman ya. Oke, saya lanjut makan ya. Bye. Oke teman-teman, jadi barusan saya udah makan. Cuman kita nyempetin untuk apa namanya, untuk ngopi dulu ya, ngopi dulu. Kebetulan tadi beli mochi, dikasih bonus sama si kakaknya. Jadi tadi beli mochi itu di Mochi Kasuari ya. Jadi kalau teman-teman yang lagi ke Sukabumi buat oleh-oleh, boleh beli mochi di Mochi Kasuari ya. Nih, Mochi Kasuari ya, kita buka ya, kita lihat.
Nah, jadi isinya tuh kayak gini ya. Ini harganya satu ikat itu tadi 50.000. 50.000 isinya itu satu ikat tuh berapa ya? Nah, kita cek ya. 1 2 3 4 5 ya. Rasanya enak nih, banyak ininya. Dalamnya itu ada kacangnya, isi ada yang kacang, ada yang coklat, macem-macem ya. Ini kebetulan terasa pisang. Yaudah teman-teman, nanti saya shoot di perjalanan lagi ya. Oke, bye bye. Nah, dan setelah tadi kita ngisi pondasi dulu ya, pondasi perut, karena kalau saya pribadi kalau misalnya lagi motoran keluar kota, saya mementingkan perut dulu ya, karena menghindari yang pertama takut masuk angin, yang kedua kalau lapar takutnya tidak konsentrasi ketika bawa kendaraan juga ya teman-teman, seperti itu. Jadi pesan buat teman-teman yang suka touring keluar kota, jangan istilahnya itu ngirit, gak mau boros tapi perut tidak apa ya namanya ya, tidak dijaga, nanti masuk angin lebih repot ya. Di luar kota masuk angin yang niatnya healing malah sakit kan lebih repot ya teman-teman. Oke, ini saya lanjut. Ini masih di daerah perbatasan udah masuk Bandung kalau nggak apa Raja Mandala ini ya. Barusan jembatan itu tuh perbatasannya, dan bisa dilihat situasi jalanannya ini tuh padat merayap ya. Alhamdulillah setelah tadi di Cianjur sempat hujan, dan sekarang di sini cuacanya aman. Cuman emang jalanannya agak gelap. Kalau dilihat dari kamera, lampu motor ini nggak terlalu terang, tapi kalau misalnya aslinya itu alhamdulillah cukup terang menurut saya ya. Kalau mau diterangin lagi takutnya silau ke pengendara lain ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi, let's go, kita menikmati perjalanan malam kali ini. Baik teman-teman, dan ternyata di sini lumayan macet jalannya. Ini di daerah Tagog Apu ya, daerah Citata. Ini bisa teman-teman lihat, itu mobil tuh diam, tidak maju sedikit pun, bener-bener macet. Dan kirain saya tuh ini di depan itu ada yang kecelakaan atau gimana, tapi ternyata ini sampai pintu tol Padalarang itu macet full, karena mungkin banyak juga orang yang mudik untuk ikut pemilu besok, makanya ini jalanannya cukup apa ya teman-teman ya, cukup menguras tenaga dan konsentrasi. Dan untungnya saya pakai kendaraan roda 2, jadi bisa selap-selip. Kalau seandainya kita pakai kendaraan roda 4, nggak tahu ini harus sampai jam berapa ke lokasi ya teman-teman ya.
Tapi hari-hari biasa juga kalau di daerah Padalarang itu kadang suka padat juga ya, tapi kalau ini bener-bener panjang banget macetnya ya, sampai pintu tol. Oke teman-teman, jangan ditiru kalau saya agak nyuri-nyuri jalan orang, tapi ya mau gimana lagi, ini emang benar-benar macet full, sedangkan saya masih jauh, harus ke Kuningan. Jadi ya saya pinter-pinter untuk nyari jalan biar agak cepat nyampainya ya, tapi harus tetap berhati-hati teman-teman ya. Oke, let's go, kita menikmati kemacetan kali ini. Nah teman-teman, sekarang saya udah sampai Cimahi, setelah barusan melewati kemacetan yang cukup panjang. Jadi barusan saya sempetin nyebat dulu, ngeres dulu, sambil ngabarin ade dan minta Sherlock di mana kosan dia berada ya. Makanya ini saya pasang GPS. Kalau seandainya nggak ke kosan dia, kalau langsung ke Kuningan nggak usah pakai GPS ya, karena alhamdulillah kita udah apa ya, tiap tahun mungkin atau bisa dibilang dulu sering mudik ya, jadi udah hafal jalan. Tapi karena ini kita mau ke kosannya ade dulu, jadi ya mau nggak mau kita pakai GPS ya, biar nggak nyasar ke rumah janda tetangga. Kok janda tetangga sih, biar nggak nyasar kemana-mana teman-teman ya. Dan alhamdulillah di sini jalanannya meskipun padat merayap, tapi tidak tidak macet kayak tadi ya. Jadi ya nggak terlalu menguras tenaga juga sih, masih aman kalau gini ya, masih bisa disebut normal lah ya. Oke teman-teman, pantau terus, jangan lupa di subscribe juga ya, yang belum subscribe, yang yang rumahnya daerah sini atau kelewatan sama saya, boleh di komentar ya, siapa tahu next kalau lagi mudik saya bisa mampir ya, bisa bersilaturahmi. Karena makin banyak teman ya, kita makin makin enak kalau mau kemana-mana ya. Banyak teman itu, banyak silaturahmi itu bisa membuka pintu rezeki dan memanjangkan usia, panjang umur, kalau orang bilang seperti itu ya teman-teman ya. Oke lanjut teman-teman, let's go. Nanti kalau misalnya saya udah ketemu sama ade, nanti tak shoot lagi. Sekarang kita nikmati jalanan Cimahi dulu.
Alhamdulillah guys, sudah nyampe Bandung ya. Universitas Pajajaran. Ketemu sama temen, sama ade. Ini ade nih. Ini ada siapa? Tante Deka. Tante Deka. Ini ada Mak Bi ya. Habis ini kita lanjut lagi, rehat dulu. Ini ada statusnya nggak di kamu hapus, cuman aku doang. Oke teman-teman, setelah tadi saya ketemu sama Ade, sekalian apa namanya silaturahmi sama temen yang kena dari udah lama ya, setahun ke belakang udah lama nggak ketemu. Akhirnya tadi saya sempetin ketemu sama dia juga. Alhamdulillah, terima kasih traktirannya ya. Tadi saya ditraktir ini apa namanya, sate. Alhamdulillah, jadi buat nambah pondasi lagi setelah tadi makan bakso ditambah sate, jadi ya ini perut aman lah ya. Oke, dan ini saya sekarang melanjutkan perjalanan lagi. Ini udah mau masuk Cadas Pangeran. Nih bisa apa namanya, bisa teman-teman bayangkan. Jadi ini posisinya itu saya jam 12:30 dini hari. Di sini jalanannya gelap banget. Kira-kira teman-teman ada yang pernah melewati Cadas Pangeran dini hari kayak saya ini nggak? Sendirian gitu. Kalau saya ini berdua ya sama Ade ya, Ade dibonceng. Tapi kalau sendirian kayaknya waduh, serem pisan ini maeng kalau kata orang Sunda mah ya. Tapi alhamdulillah tidak terlalu banyak kendaraan besar. Ada beberapa truk dan juga mobil-mobil pribadi ya tadi saya lihat ya teman-teman. Kalau dulu itu zaman mudik tahun sebelum ada tol Cipali, Cadas Pangeran ini tuh padat banget ya. Tapi setelah ada tol Cipali, jalanan ini tuh agak berkurang volume kendaraannya ya. Itu dampaknya terasa banget setelah ada tol Cipali. Nah buat teman-teman semuanya, kalau yang melewati jalanan sini hati-hati ya. Ini jalanannya itu penerangan jalannya terlalu kurang terang. Tapi kalau untuk dari aspal itu kondisi jalanannya itu bagus, nggak jelek ya. Jadi nggak terlalu banyak yang berlubang, cuman yang bergelombang-gelombang saja. Ya sayang banget teman-teman tidak bisa berfoto-foto dulu ya karena gelap. Tadinya saya pengen ngeres dulu di sini makan tahu gitu ya, kirain itu jalanannya itu atau ada warung yang buka gitu yang terang. Tapi kalau gelap kayak gini ngeri juga ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut jalan lagi teman-teman, let's go. Guys, kita lagi ngeres di Sumedang makan tahu. Gelap gak sih? Tuh, tahu Sumedang. Duh gelap Jadi ngeres dulu. Habis ini gas lagi. Ini langsung di Sumedang ya. Mantap. Jam berapa ini? Jam 1.
karena tadi tuh kita pelan-pelan terus banyak ngeres juga. Ini acaranya santai-santai saja sama adek berdua. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Ini perjalanan kurang lebih 2 jaman lagi. Bye bye. Tara, alhamdulillah teman-teman. Setelah tadi saya ngeres dulu di Sumedang, ngopi, makan tahu sampai jam 3, merem dulu sebentar karena mata nggak kuat ngantuk sampai jam 3 lebih lah tadi lah. Pokoknya tadi lanjut gas lagi itu setengah 4. Nah, setelah itu baru jalan lagi karena kurasa mata udah aman, makanya lanjut lagi. Dan sekarang ini kita sudah nyampe di Majalengka ya teman-teman ya. Ini mau menuju subuh. Dan jalanan di Majalengka ini ternyata jam segini itu sepi ya. Belum terlalu ini apa istilahnya tuh terlalu banyak orang yang mau ke pasar gitu ya. Enak banget suasananya ya, tenang gitu. Buat teman-teman kalau ada yang dari daerah Majalengka boleh di komen-komen ya teman-teman ya. Siapa tahu nanti kalau misalnya next kesini lagi saya bisa mampir gitu ya. Apalagi kalau lagi sedang musim durian ya, di Majalengka kan banyak ya, banyak durian, boleh tuh. Dan ini saya sama Ade putusin ngopi dulu karena pinggang sakit juga ya teman-teman ya. Saya ngopi lagi tuh, Ade bisa dilihat anjir, kasihan banget pinggangnya sakit ya. Dan di sini saya ngeres lumayan lama sampai menjelang matahari terbit ya kalau nggak salah, karena ngelurusin dulu pinggang teman-teman ya sambil ngopi, nyantai dulu. Kebetulan di sini enak banget tempatnya, ada bangku-bangku buat selonjoran gitu teman-teman. Oke, saya dan sama Ade berdua mau ngopi dulu ya teman-teman ya. Ini di daerah Majalengka ya, lapang apa saya lupa lagi. Kalau yang tahu boleh komen-komen ya teman-teman. Oke, kita ngopi dulu. Oke baik teman-teman, dan akhirnya kita sampai di daerah Kuningan, Jawa Barat. Nah setelah tadi ngopi di Majalengka, saya putusin untuk tukaran ya. Sekarang giliran Ade yang pakai motor dan saya dibonceng ya teman-teman ya, karena kasihan Ade dibonceng terus-terusan pinggangnya sakit, pegel ya, karena dibonceng lebih pegel ketimbang yang pakai ya. Nah, makanya giliran saya yang dibonceng. Dan seperti inilah daerah Kuningan ya, adem, gak terlalu banyak kendaraan, makanya kalau mudik saya betah banget teman-teman ya. Aduh, tapi kita di Kuningan ini cuma 2 hari, besok balik lagi. Oke teman-teman, dan ini adalah daerah kampung halaman orang tua saya ya, di daerah Ciawi Gebang, terus daerah apa namanya Lande, Pangkalan. Kalau ada teman-teman yang nonton di daerah sini, di daerah yang saya sebutin barusan, boleh di komen-komen juga ya. Insya Allah nanti lebaran mudik lagi kalau ada umur, kalau ada rezeki ya teman-teman ya. Dan terima kasih banyak yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa terus support channel ini dengan cara share, terus like, komen, dan jangan lupa di subscribe juga biar channel ini cepat berkembangnya ya, dan biar saya terus semangat bikin video. Oke, thank you teman-teman, see you next video, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.